Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman bendara bos atau tim manajemen bos, hari ini kita udah melangkah di tahun anggaran 2022. Nah, seperti biasa kalau di awal tahun kita pasti melakukan pembuatan penganggaran atau RKAS. Nah, sekarang sudah rilis versi terbaru Arkas 3.3. Nah, sekarang kita sudah mulai mengerjakan Arkas tahun 2022. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe, yang di bawah tombol merah itu silahkan klik dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga apapun yang terbaru dari konten saya bisa teman-teman dapatkan lebih cepat dari yang lain. Oke, kita akan melangkah kegiatan yang harus kita lakukan. Sebelum lanjut, intro dulu. Yap, teman-teman. Nah, sebelum melangkah ke aplikasi Arkasnya, teman-teman sebelum melakukan penganggaran, teman-teman harus melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman harus memiliki yang namanya RKT atau rencana kerja tahunan. Nah, bagaimana cara membuat RKT tersebut? Teman-teman bisa membuat seperti itu, teman-teman ya, membuat rencana kegiatan tahunan. Nanti lembar ini teman-teman itu bagikan ke subbidang masing-masing atau ke guru, disebar ke semua guru. Nanti setiap guru dan pemegang kegiatan nanti akan menulis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Nah, tujuannya adalah supaya kita memudahkan kegiatan apa yang harus kita masukkan di Arkas. Kemudian kalau bisa dilengkapi dengan volume dan harga seperti ini ya, volume, harga, dan total, sehingga kita sebagai pemegang aplikasi Arkas nanti tinggal menginput apa yang sudah diprogramkan ini. Kita bisa input, kita bisa hitung. Nanti jika ada kekurangan anggaran, kita bisa mengurangi program yang bukan prioritas. Adapun kita juga bisa, cuma kalau anggarannya lebih, kita bisa membuat anggaran lain yang lebih diutamakan. Ingat, utama dari pembuatan RKAS-nya adalah menggunakan skala prioritas. Mana yang lebih urgensi itu yang kita dahulukan. Rencana yang belum terlalu urgen itu kita bisa pending dulu. Nanti kita akan masukkan di rencana RKAS perubahan di bulan September nanti. Ya, silakan teman-teman print terlebih dahulu. Kemudian silakan dibagikan ke guru-gurunya sehingga guru-gurunya bisa menulis program apa. Mintanya di bidang program OSIS. Kita kasih pembina OSISnya, kita apa yang akan dilakukan. Kemudian di bidang ekstra, silakan dia mau belanja apapun. Biarkan mereka menulis sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena ini merupakan rencana kegiatan bersama, bukan kegiatan kepala sekolah doang ataupun bendahara doang. Ini kegiatan bersama yang harus kita dimasukkan. Kemudian ketika sudah terkumpul seperti ini, nah inilah kita mulai menginput di RKAS seperti itu. Ya, nanti setelah ini terkumpul, nanti kita akan menggunakan skala prioritas. Tim manajemen bos yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan guru itu nanti akan mencoba meramu mana program yang kita harus laksanakan, barang yang harus kita beli duluan, mana yang kita pending dulu dan kita belikan di RKAS perubahan nanti. Adapun yang tidak kita beli karena urgensinya itu bisa tidak kita lakukan ataupun bisa dipending lah untuk tahun depan. Oke, nah tahap awal setelah ini selesai teman-teman, kita harus pindah ke aplikasi Arkasnya. Nah, di aplikasi Arkas, Arkas bagi Bapak Ibu yang belum update versi Arkasnya, silakan diupdate terlebih dahulu ya. Nanti cara ngupdate-nya teman-teman silakan bisa otomatis dibuka Arkas langsung diupdate. Namun alangkah baiknya teman-teman silakan download aplikasinya kemudian diinstal. Itu lebih bagus menurut saya karena utuh kita dapat aplikasinya. Bagaimana caranya?
teman-teman silakan pindah ke Google. Kemudian teman-teman ketikkan di sini RKAS Kemdikbud. Nah, kemudian tekan oke ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Di unduhan RKS kegiatan sekolah, diklik ini. Nah, teman-teman, ketika sudah sampai di sini, teman-teman silakan klik unduh ya. Ini udah versi terbaru, dirilis pada tanggal 8 Januari 2022 ya. Silakan diunduh ya teman-teman. Ketika selesai mengunduh, teman-teman nanti tinggal nanti di sini ya, diklik 2 kali. Kemudian apakah melanjutkan? Yes. Kita akan ubah versi yang lama ke versi yang baru. Nah, kalau sudah silakan finish, nanti dia akan otomatis terbuka teman-teman ya. Dia akan otomatis terbuka. Nah, di awal tampilan nanti teman-teman akan melihat apa sih perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, kemudian kita silakan ini teman-teman ya. Nanti akan muncul tahun 2022. Ini yang terbaru teman-teman ya. Silakan dimasukkan teman-teman. Kemudian login. Nah, inilah tampilan terbaru versi 3.3 ya. Ini karena kita belum buat perencanaan, berarti di sini masih kosong teman-teman ya. Nanti jumlah siswa jika masih belum balance itu ABK dulu teman-teman ya. Kemudian kita akan melangkah ke di sini. Nah, kita akan melangkah di tahap penganggaran terlebih dahulu. Nanti kita penanggung jawab, jika ada perubahan silakan dirubah. Jika ada mungkin kepala sekolah bendahara dirubah, silakan diubah. Kalau tidak ya dibiarkan. Kemudian ke aktivasi. Nah, di sini teman-teman silakan untuk penganggaran 2022 silakan klik buat kertas kerja. Nah, di sini ada peringatan bahwa pastikan memiliki koneksi internet karena akan mengambil jumlah siswa dari server. Usahakan teman-teman ya, ketika membuat kertas kerja kondisinya harus ada koneksi internetnya, otomatis data akan diambil seperti ini ya. Nah, cara menghitungnya ini teman-teman ya, silakan jumlah siswa sekarang dikalikan harga satuan kabupatennya ya, kemudian dikalikan. Kalau sudah benar, teman-teman ada pilihan apakah copy dari anggaran tahun sebelumnya atau tidak. Apa bedanya? Ketika teman-teman ini checklist hilang, berarti teman-teman kertas kerjanya di sini akan 0, mengulang dari awal. Itu boleh, bisa dilakukan seperti itu. Jika teman-teman ini di checklist, berarti otomatis teman-teman akan mengcopy RKS yang sebelumnya ke RKS yang baru. Ya, artinya kita udah yang tahun sebelumnya udah buat, kita copy itu sehingga akan memudahkan teman-teman dalam pembuatan RKS 2022 sekarang. Oke. Ketika sudah aktivasi, teman-teman pindah ke kertas kerja. Nah, akan muncul tampilan tahun 2021 seperti ini. Nanti juga ada yang belum dianggarkan, artinya karena ada penambahan jumlah siswa, otomatis ini akan muncul. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang teman-teman karena ini udah copy anggaran sebelumnya, teman-teman silakan bisa dengan cara menghapus program yang tidak jalan. Ya, bisa menghapus program yang tidak jalan. Adapun teman-teman juga bisa mengedit di sini ya. Dari awal ini mungkin harga ini bisa diubah ya. Harga satuan bisa dirubah, kemudian kapan direalisasikan juga bisa dirubah. Itu jika teman-teman copy anggaran lama. Ya, jika copy anggaran lama. Namun jika teman-teman merasa anggaran tahun 2022 itu banyak yang salah, banyak yang kacau gitu, teman-teman silakan jangan diklik. Ya, oke, saya akan coba ke versi belum gini ya. Nah, oke.
jika teman-teman, saya akan kembali ke versi teman-teman tidak klik ya. Ini ketika teman-teman tadi kan klik copy, teman-teman juga bisa dengan cara tidak mengklik ya, seperti ini. Nah, ketika ada seperti ini, teman-teman jangan copy ini jika menganggap anggaran yang sebelumnya itu masih dianggap, oh itu yang sebenarnya saya masih banyak salah, saya ingin dari awal. Jangan diklik ini, jangan ini dihilangkan, kemudian oke kan. Otomatis kertas kerja kalian itu akan kosong. Oke. Nah, otomatis uang di sini akan sama seperti kertas kerjanya akan nol. Nah, ini tujuannya adalah mungkin teman-teman ingin buat dari awal, karena program tahun 2021 dengan 2022 itu jauh beda. Nah, teman-teman hilangkan checklistnya itu sehingga teman-teman akan dihadapkan pada kertas kerja yang kosong. Nah, setelah sampai di titik ini, apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman sudah membuat rencana kita tahunan, kan ya? Yang ini sudah dibagikan ke guru-gurunya, sudah dibagikan. Teman-teman sekarang tinggal memasukkan ini satu by satu. Nah, terus mana yang harus didahulukan? Apakah harusnya terprogram atau gimana? Nah, hal utama yang teman-teman harus lakukan pertama kali adalah silakan input belanja bulanan yang rutin ya. Input belanja bulanan yang rutin itu wajib didahulukan, karena kalau itu sampai terlewat itu akan sangat fatal teman-teman ya. Nah, apa yang teman-teman harus kerjakan pertama? Yang pertama adalah listrik, air, internet, gaji guru ataupun TU. Itu teman-teman harus dahulukan di input karena itu rutin keluar. Nah, untuk menghitung jumlah listrik, teman-teman silakan dari Januari sampai Desember berapa pengeluaran listrik air yang paling tinggi. Contoh, listrik itu paling besar 200.000. Nah, teman-teman bisa menganggarkan listrik itu adalah 220.000. Artinya kita up dari harga tertinggi itu, jangan di 200.000. Karena kita nggak tahu nanti mungkin ada kebocoran dan sebagainya. Kita up lebih tinggi dari pembayaran itu. Mungkin 220, 250 tergantung teman-teman. Itu juga air. Air pun kita hitung dari Januari sampai Desember berapa pengeluaran air paling tinggi. Jika dia emang cuma 50.000, berarti kita bisa anggarkan 60 ataupun 70.000 per bulannya. Itu yang harus teman-teman dahulukan. Nah, bagaimana cara inputnya teman-teman? Seperti biasa, silakan klik tambah baru, kemudian silakan di sini untuk listrik, silakan cari pembayaran rekening listrik, kemudian di sini cari listrik. Nah, pembayaran tagihan listrik. Nah, di sini teman-teman silakan ketik belanja atau pembayaran listrik juga boleh ya. Pembayaran listrik bulanan boleh ya. Pembayaran listrik bulanan teman-teman bisa tulis di sini berapa harga satuannya. Mungkin teman-teman udah tahu per bulan paling tinggi itu 200, teman-teman bisa input 220, 123. Kemudian silakan checklist Januari sampai Desember. Jika emang pembayarannya menggunakan dana reguler. Ya, seperti ini. Kemudian ini 1 ya, sampai dengan Desember. Seperti ini. Ya, namun jika teman-teman merasa bahwa Januari sampai Februari saya gunakan dana silpa, berarti di sini jangan di checklist, karena dana ini teman-teman rencanakan pakai dana silpa atau dana tahun sebelumnya. Berarti ini dikosongkan, nanti ini akan dibayarkan di kertas kerja bos silpanya. Namun jika pakai reguler berarti di sini harus dihidupkan. Kemudian silakan tekan OK. Satuan sini per bulan. Kemudian OK. Nah, teman-teman udah menginput pembayaran listrik. Kemudian teman-teman akan melangkah ke pembayaran air, sama nama baru. Silakan tulis air. Pembayaran layanan air. Kemudian silakan cari di sini juga air. Tagihan air, kemudian pembayaran air bersih bulanan boleh.
Kemudian silakan sama seperti tadi ya, sama seperti listrik, kita checklist semuanya dari Januari sampai Desember ya. Silakan satu sini sampai. Nah, ini juga sama, berapa harga satu tertinggi. Oke, anggap 50 170.000 per bulan. Ya, nanti akan seperti ini tampilannya ya. Apalagi internet, gaji untuk honor, teman-teman di sini ingat ya teman-teman, untuk honor itu silakan sama seperti sebelumnya, ketik honor guru. Jika TU akan tenaga administrasi, jika dia pegawai perpustakaan ini, jika penjaga sekolah ini, pegawai kebersihan, mungkin jasa kebersihan, masukkan di sini. Adapun honor sebagainya ini silakan dipilih ya. Anggap kalau honor guru, ini juga kalau honor, kemudian jasa guru tuh, guru masuk ke jasa tenaga pendidikan. Kemudian silakan di sini otomatis nama-nama yang muncul di sini adalah nama-nama yang sudah masuk Dapodik. Jika ini sampai belum muncul nama-namanya, teman-teman jangan panik, teman-teman silakan lakukan sinkronisasi terlebih dahulu ya. Kalau ini sampai kosong, teman-teman silakan pindah lagi ke menu utama, silakan klik sinkronisasi ya. Ini tujuannya adalah untuk mengambil data di markas dinas ya, mengambil data di markas dinas. Jadi untuk nama yang tidak muncul, teman-teman, ini kayaknya ada masalah di koneksi antar data di sekolah dengan markas, sehingga untuk honor jika belum muncul nama-namanya kita abaikan dulu ya, supaya tidak menghambat pekerjaan kita dalam menginput RKS ini. Nah, berarti kita pending pembayaran honornya jika belum muncul nama yang bersangkutan. Ketika kita sudah sinkron berulang-ulang namun belum muncul, berarti kita lanjutkan ke program yang lain ya. Silakan air, listrik, kemudian silakan makan, minum, silakan dianggarkan juga. Nah, apa sih yang baru sekarang ini? Ini yang pertanyaan, apa sih yang baru? Sekarang untuk lomba-lomba, teman-teman, sudah ada kode rekening pendaftaran lomba. Sini masuk di honor, untuk lomba udah ada jasa juri ya, juri. Nah, ini udah ada kode rekening jasa juri perlombaan atau pertandingan. Ini yang sebelumnya kode rekeningnya belum ada di RKS 2021 awal, itu belum ada. Ini baru muncul di 2021 akhir di juri perlombaan atau pertandingan. Silahkan diklik ini. Nah, di sini akan muncul di sini saya ketik biaya pendaftaran lomba. Nah, silakan teman-teman, pendaftaran lomba bisa dimasukkan ke kode rekening ini ya. Kita bisa untuk masukkan di sini di belanja jasa juri perlombaan ataupun belanja pertandingan. Nah, di sini silakan di sini diinput di belanja pendaftaran lomba. Karena ini kode rekeningnya waktu ini belum ada, sekarang udah muncul belanja jasa pertandingan. Nanti kita bayar untuk biaya pertandingan tersebut ya. Silakan pertandingan akademik, kalau mau dipisahkan silakan. Jika mau dijadikan satu ya akademik dan non akademik. Alangkah bagusnya itu dipisahkan. Biaya pendaftaran lomba akademik berapa, non akademik berapa. Kalau mau digabung boleh juga, dan non akademik. Nah, mungkin mapel dan non atau ekstra bisa digabung. Kemudian di checklist seperti ini, kemudian oke. Nah, silakan diinput keseluruhan data yang didapatkan. Kemudian sampai ingat di penganggaran ini harus nol ya, harus nol. Teman-teman silakan input semua program. Nanti ketika RKT teman-teman di sini udah terinput semua rencananya, nanti silakan jika sampai di sini minus, berarti teman-teman udah mulai mengurangi program-program yang tidak penting, program-program yang bukan skala prioritas. Kita bisa menghilangkan dulu, dihapus tuh, di pending dulu sampai nanti di perubahan baru bisa seperti ini. Baik, sekian tutorial bagian pertama. Nanti bagian keduanya saya akan bahas juga kode rekening yang mungkin bagi teman-teman bingung untuk dalam memilih kode rekening tersebut. Nah, dari video awal tadi sebenarnya jika disuruh perbandingan mana enak diklik
anggaran sebelumnya atau tidak. Kalau saran saya mendingan diklik copy anggaran sebelumnya, sehingga teman-teman tidak lagi menginput masalah ATK, masalah belanja gaji guru, itu kan lebih cepat ya, lebih cepat bekerjanya daripada teman-teman harus mengulang dari awal lagi. Sehingga jika teman-teman bisa klik copy anggaran sebelumnya, teman-teman tinggal memilih mana yang program yang jalan. Seperti listrik air, teman-teman tinggal ubah data aja berapa per bulan, tidak lagi capek list satu-satu dan sebagainya. Dengan copy anggaran sebelumnya, teman-teman silakan prioritaskan dulu yang belanja rutin, listrik, air, internet, telepon, gaji, itu yang teman-teman utamakan ya. Nanti baru melangkah ke per program standar-standar yang lain. Oke, semangat teman-teman bendahara atau tim operator Arkas ya, semangat berjuang, selamat bekerja. Satu tips dari saya, sebelum mengerjakan Arkas, jangan manyun, jangan galau ya, harus kondisi press. Kalau belum press, silakan jalan-jalan dulu, keliling dulu. Kalau udah tenang, santai, baru menuju ke laptop untuk bekerja. Oke, salam inspiratif.